Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pembelajaran matematika bersama saya Aswar Kadapi Nasution. Pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang penyajian data. Penyajian data yang maksud di sini adalah berupa daftar, tabel, diagram gambar, diagram batang, dan diagram garis. Satu persatu akan kita bahas di sini untuk mengetahui bagaimanakah data disajikan. Jenis-jenis penyajian data adalah bentuk daftar, contohnya diagram gambar, contohnya, kemudian diagram batang, contohnya sebagai berikut. Itu adalah jenis-jenis penyajian data. Hanya beberapa bagian dari yang akan kita pelajari pada hari ini. Penyajian data dalam bentuk daftar. Benny menanyai semua teman-temannya satu kelas tentang tinggi badan. Nah, Benny mendapatkan data 30 temannya di kelas tersebut, di mana setelah Benny menuliskan tinggi badan, semua teman peroleh data sebagai berikut. Datanya masih acak, belum diurutkan, ya. Dalam satuan cm. Dari data di atas diperoleh tinggi badan tertinggi adalah 165 cm. Tinggi badan terendah adalah 138 cm. Bagaimana kita menafsirkan dan membaca sebuah data? Data tinggi badan tadi bisa dibuat dalam tabel berikut. Kita susun mulai dari yang terkecil sampai terkecil sampai terbesar atau terendah sampai tertinggi. Berdasarkan daftar data di atas diperoleh hasilnya sebagai berikut. Ya. Siswa, contohnya siswa yang memiliki tinggi 165 cm itu ada satu orang. Terus yang memiliki tinggi 150 cm satu orang. Kemudian yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Contohnya seperti di kanan, di situ tertulis bahwa beberapa anak memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Di sini ada menuliskan daftar golongan darah. Kalau yang pertama tadi tentang tinggi badan. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Di situ bisa terlihat golongan darah teman-temannya. Nah, daftar golongan darah di halaman tadi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Apabila bentuk di atas dibuat dalam bentuk tabel, maka hasilnya seperti daftar golongan darah siswa kelas 5. Bentuk tabel di atas keuntungannya adalah sangat mudah untuk melihat banyaknya siswa kelas 5 yang ditujukan pada kolom nomor. Pada tabel tersebut terlihat banyaknya siswa, ada 30 orang. Daftar golongan darah di halaman sebelumnya dapat dibuat tabel bentuk lain, yaitu ada tadi golongan darah A, B, dan O. Di mana yang bergolongan darah A ada Benny, Arin, Pandu, Zaki, dan lainnya. Kemudian ada golongan darah B, ada Edo, Indah, Ahada, dan lainnya. Kemudian ada golongan darah AB ada 3 orang. Golongan darah O itu ada 8 orang. Bisa diringkas seperti di bawahnya. Bagaimana kita menafsirkannya dan membaca tabel tersebut? Perhatikan tabel frekuensi. Daftar golongan darah siswa kelas 5 tadi. Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasinya, siswa golongan darah A12, B7, AB3, dan O8. Penyajian data dalam bentuk tabel. Untuk memudahkan membuat tabel, data diurutkan terlebih dahulu, kemudian dikelompokkan data yang sama untuk menentukan frekuensinya. Contoh hasil ulangan materi penyajian data kelas 5. Di situ nilainya masih acak, ya. Pertanyaan, buatlah tabel frekuensi dari data di halaman tersebut. Oke. Menjadikan data dalam bentuk diagram gambar atau piktogram. Apa yang kamu lihat dari gambar tersebut? Beberapa siswa sedang belajar di perpustakaan. Siti dan teman-temannya hampir setiap hari bekerja ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Siti menyediakan fasilitas meja, kursi untuk belajar. Setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Ada Senin, Selasa, Rabu. Datanya, tabelnya bisa kita buat seperti, perhatikan gambar ini mewakili 10 orang, kemudian buku yang berwarna kuning mewakili 5 orang. Mana tadi ada Senin 25 orang, hari Selasa 20 orang, hari Rabu 30 orang, Kamis 19 orang,
Jumat 10 orang, Sabtu 45 orang. Jadi gambar itulah yang mewakili piktogram tadi. Contoh, tabel 5 ini merupakan data seluruh siswa di SD Nusantara, kelas 1 sampai kelas 6. Datanya, buatlah diagram gambar yang menunjukkan data banyak siswa. Penyelesaiannya, siswa, keterangan ada di bawah. Laki-laki mewakili mahasiswa putra, sedangkan yang perempuan mewakili mahasiswa putri. Tadi yang kelas 1 putranya 25 orang, berarti 5 gambar laki-laki, sedangkan putrinya 20 orang, berarti 4 gambar perempuan. Begitulah dia. Menyajikan data dengan diagram batang. Tadi di awal sudah berikan contoh diagram batang bagaimana. Nah, yang mau dibuat diagram batangnya adalah di sini Dayu mencatat profil semua orang tua. Ada pegawai PNS 8 orang, TNI 5 orang, petani, guru, dan wira swasta. Kamu bisa lihat diagram batangnya dari data di atas. Itu pada bagian sebelah kanan. Ya. Contoh lain, tabel berikut adalah data nilai ulangan matematika. Ada nilai 4 sampai 10, banyak siswanya berbeda-beda. Nah, kalau dibuat dalam metode diagram batang, maka penyelesaiannya adalah seperti berikut. Banyak siswa berada di pada garis vertikal, ya. Kemudian untuk nilai pada garis horizontalnya. Nah, berikutnya menyajikan data dengan diagram garis, yaitu berupa garis. Contohnya memadukan penggunaan berat badan, tinggi badan. Diagram garis menunjukkan adanya kaitan antar data, data berat badan, dan sebagainya. Di sekolah, Benny dan teman-temannya akan melakukan penimbangan badan. Penimbangan badan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan siswa. Lani memiliki catatan berat badan 5 tahun, yaitu mulai dari umur 7 tahun hingga 11 tahun. Perhatikan tabel berat badan berikut. Umur 7 tahun beratnya 25 dan seterusnya, 11 tahun beratnya 35 kg. Ya, kalau kita buat dalam bentuk diagram garis, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Adapun langkah-langkahnya adalah membuat garis horizontal atau mendatar untuk waktu, sedangkan vertikal tegak untuk berat badan. Buatlah titik-titik pasangan antar umur dan berat badan, misalnya 7,25. Hubungkan titik-titik dengan garis. Hasilnya dapat dilihat pada tabel garis diagram garis di samping kanan. Kita bisa lihat tadi ketika umurnya 8 tahun berat badannya 28 gram. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang materi penyajian data. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi saya di kadapiaswa@gmail.com.